Halo, selamat sore. Jam 17.00 kita mulai lagi acara ngobrol tentang arang aktif. Eee, Hari ini saya pakai masker ya. Dengan saya di sini sebentar ya, ini oke, Andri dan Eni. Loh, Andrinya mana nih? Andrinya disconnect. Halo, dengar sekarang? Kok belum terdengar suaranya? Suaranya belum terdengar? Kayaknya ada masalah dengan oke. Halo? Ini kedengaran? Oh, oke. Baru kedengaran. Baru kedengaran. Thank you. Ya, pertama saya mau jelaskan dulu kembali ya maksud dan tujuan acara ini. Biasanya tiap tiap hari Minggu jam 17 acara ini eh, diadakan dan selalu saya sampaikan tujuannya adalah untuk menyampaikan mengenai eh, pekabaran kesehatan ya, terutama yang menggunakan arang aktif. Jadi berdasarkan pengalaman banyak sekali penyakit bisa sembuh dengan menggunakan arang aktif. Dan kami di sini selalu menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman itu seperti apa dan juga prinsipnya mengapa arang aktif bisa menyembuhkan, yaitu dengan cara menyerap racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Dan bahwa arang aktif ini bukan obat tradisional. Dia ada di buku Farmakopeia Indonesia dan di negara-negara lain. Dan sebenarnya tanpa disadari semua orang sebenarnya udah tahu, yaitu yang namanya norit ya. Norit juga arang aktif. Nah, cuma orang belum menyadari bahwa manfaatnya jauh lebih luas dari hanya sekedar untuk diare. Maaf, mungkin suara saya agak kurang jelas hari ini karena pakai Bagus masker. kok. Oke, bagus ya. Sebenarnya pakai masker gara-gara luka, mulut meluka ya, jadi pakai arang. Ini Mbak Andrinya lagi disconnect kayaknya, keputus katanya. Nah, mungkin saat ini dengan ini ya, saya juga kayaknya baru pertama kali nih ketemu hari ini ya, tadi pagi ya. Ya, Nah, salam katanya kenal. eh, banyak pengalaman tentang arang gitu, jadi kita pengen dengar. Mungkin bisa diceritakan langsung aja seperti apa gitu pengalamannya. Mungkin satu saja, kita banyak waktu yang lain kali yang satu persatu ya kalau bisa di sharing semuanya. Oke, Gimana? jadi pengalamannya ini 2014 lalu kalau tidak salah ya. Saya Hmm. waktu itu di Papua, di Raja Ampat tepatnya, di resort. Terus biasanya saya selalu menyiapkan arang kemanapun, apalagi kalau itu ke tempat terpencil. Hmm. Memiliki arang di rumah itu sama dengan memiliki dokter di rumah. Jadi satu kali ada uh, tamu dari Australia, suami istri. Ketika mereka berjalan-jalan di tepi pantai, suaminya menginjak ikan beracun. Kalau orang Papua bilang sih, kalau menginjak itu biasanya bisa menangis berhari-hari. Karena Dan ketika itu, hmm. ya karena sakit sekali katanya itu, bisa menangis berhari-hari. Jadi waktu saya datang itu kejadian sudah sekitar 2 jam dan saya lihat bapak itu terbaring tidak berdaya di jembatan dekat restoran pada waktu itu Hmm. dan keringatnya sebesar jagung yang keluar pada waktu itu. Terus saya tanya kenapa, bapak itu bilang menginjak ikan beracun dan mereka sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Dan terus saya tanya bapak itu apa mau mencoba obat saya bilang. Dan akhirnya dia bilang oke, saya percaya itu karena nggak ada pilihan lain. Dan apa namanya, akhirnya saya kompres kakinya, saya buat tapal dan saya suruh minum. Terus saya bilang per 2 jam diminum. Udah pada waktu itu sekitar 4 sore ya. Terus saya bilang per 2 jam diminum dan ini tapal yang di kaki kalau sudah kering tolong dikasih basah ulang.
Selalu ada yang nanya itu, dan terus terang saya juga nggak terlalu paham ya soal asam lambung karena belum pernah, dan sepertinya banyak penyebabnya memang ya. Banyak penyebabnya. Dan sepertinya, setiap orang berbeda penyebabnya dan obatnya. Mungkin bagi saya tertolong dengan arang sejauh ini. Ya, dan banyak memang yang sudah merasa tertolong dengan arang. Dan itu ada di YouTube-nya Nelson namanya. Kalau di Google, dia juga pernah kasih testimoni di sini. Kalau di Google dicari di YouTube Nelson arang aktif itu muncul. Dia banyak sharing tentang itu. Jadi saya juga pernah undang dan maunya rutin juga karena ini salah satu yang sering. Ya. Andri gimana? Pengalaman. Ada mau sharing lagi? Kalau pengalaman banyak ya. Satu juga pernah, ini agaknya simple. Saya di pedalaman di Toraja seperti biasa. Ada ibu berak darah. Dia sudah 3 hari berak darah. Waduh. Dan seperti biasa, kami rumah sakit jauh, tidak ada fasilitas. Seperti yang Kak Arnold bilang tadi, yang terakhir dan yang pertama dan yang terakhir, pertolongan pertama dan terakhir. Dokter juga tidak ada kan. Jadi saya bilang minum arang. Saya kasih 3 kali selesai. 3 kali ya. Penyebabnya kira-kira apa tuh? Berak darah itu. Kurang tahu ya. Waktu itu kurang tahu kenapa. Ya. Tapi dia memang benar-benar darah. Sembelit ya, kali ya. Itulah yang selalu sering kita singgung di acara ini ya. Uniknya arang aktif itu sebenarnya kita nggak perlu tahu kenapa gitu. Sebabnya apa. Ya, ada orang sakit, ya kita anggap itu pertolongan pertama ya. Tentu kita nanti perlu bawa perlu dokter ya. Kita tidak meniadakan peranan dokter. Kita perlu ke dokter untuk mencari tahu ini penyakitnya kenapa. Apalagi kalau yang memang sembuhnya lama ya atau yang parah. Tapi untuk memakai arang aktif, karena itu bukan obat kimia, sebenarnya ya gitulah. Kita nggak perlu tahu ini sakit apa ya. Yang penting dia menderita. Kalau ada bagian yang menderita, kita kasih tapal arang atau kita oleskan, lalu diminum. Jadi formulanya hanya 2 itu ya. Dioleskan di bagian yang sakit dan diminum. Jadi mengapa Facebook ini judulnya agak provokatif sih, arang obat ajaib. Ini ada sejarahnya, nanti saya ceritain di lain kali ya. Ada sejarahnya kenapa dibuat nama begitu. Sebenarnya tidak sengaja, tapi ada alasannya gitu. Arang obat ajaib. Obat sebenarnya bukan obat, karena dia bukan, beda lah dengan obat yang dari farmasi ya. Dia hanya bahan saja, bahan dari karbon atau dari C karbon. Jadi hanya karbon yang dihaluskan. Jadi bukan obat. Tapi bagaikan obat. Karena kita sembuh ya. Kedua ajaib. Kenapa ajaib? Sebenarnya bukan ajaib. Kalau ajaib itu kesannya mistis ya, ada sesuatu yang misterius atau apa. Tapi sebenarnya bukan. Kita sebut ajaib karena kok penyakit A sembuh, penyakit B sembuh, penyakit C sembuh. Biasanya obat yang dari farmasi itu satu penyakit, satu obat. Yeah. Atau malah seringnya satu penyakit 2 sampai 3 obat atau lebih ya. Makanya orang pulang dari dokter biasanya bawa lebih dari 1 obat bawa pulang. Nah ini 1 obat dalam tanda kutip banyak penyakit, makanya seakan-akan ajaib gitu. Tapi sebenarnya tidak. Jadi rekan-rekan yang melihat tidak perlu takut, dia sebenarnya bukan ajaib gitu. Cara kerjanya nih seperti yang tertulis di sini, ini ditulis oleh Sir William Arbuthnot Lane namanya, dokter yang terkenal ya. Dia menulis begini, hanya ada 1 sebab yang membuat kita sakit,
yaitu toksemia atau toksin atau racun dalam darah yang kebanyakan diciptakan dalam tubuh oleh kebiasaan hidup dan pengeluaran kotoran yang salah. Jadi badan kita ini tanpa kita sadari memproduksi racun, dan juga tentu ada racun yang dari luar ya, seperti polusi udara, polusi bahan makanan, air, dan lain sebagainya. Jadi ini sebab kita sakit, dan arang aktif itu mengikat racun itu dan membawanya keluar gitu, sehingga badan kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya bukan arang yang menyembuhkan
kemarin juga tetangga itu ada matanya itu benar-benar merah, dua-duanya itu udah kayak kalau lihat film kayak kuntilanak gitu ya, dua-duanya matanya merah dan tai matanya itu serius, besar banget gitu. Pas aku lihat, kenapa Bu? Kalau mereka bilang sih ya biasalah opo-opo atau apalah, salah langkah, salah ketemu dengan orang seperti itu bilangnya. Terus saya bilang, Ibu saya mau saya coba dengan obat saya. Mau, dia bilang. Saya tapal matanya malamnya 1 kali malam dan saya doakan, saya tapal dan saya suruh minum. Besok paginya oke. Oh iya. Oke, sudah oke. Padahal dia sudah 3 hari dan dia sudah ke dokter. Dokternya sudah kasih tetes mata dan enggak secepat, maksudnya enggak seperti ini. Saya tapal malam, saya suruh minum, besok paginya saya kasih sekali lagi. Udah gitu sudah selesai. Seperti itu. Jadi memang saya tidak tahu, saya hanya mencoba. Saya tidak punya, itu yang saya punya, itu yang saya berikan, seperti itu. Itu ngomong-ngomong tapalnya seperti apa? Saya buat kain tipis atau bisa yang tahu, kain untuk beras tahu itu, terus dicairin arangnya, tapi jangan terlalu cair. Jadi ditapal, dilipat dan maksudnya bentuknya seperti ini dan ditempel ke mata. Jadi di antara 2 kain itu ada arangnya ya? Iya. Jadi dibikin seperti bubur lah. Arangnya campur air jadi seperti pasta ya atau bubur ya? Baru ditempel. Iya. Berarti kainnya itu kain jenis tipis ya, Ren ya? Iya, jangan terlalu tebal. Supaya dia bisa keluar itunya kan? Ya pokoknya agak basah gitu ya, bisa tempel gitu, tunggu sampai kering gitu kan ya? Ya, seperti itu. Dan dia bisa menyerap gitu. Jadi arang itu menyerap apa yang ada di dalam bagian yang sakit itu kan? Ada juga seperti ini. Saya baca kutipan. Ketika kamu tidak tahu berbuat apa-apa lagi, seperti yang kata Kak Arnold tadi, sudah menyerah, contohnya seseorang sudah dibawa dari dokter, arang itu dikasih panas, dicampur dengan jeruk nipis, dipanasin dengan api yang sangat kecil, itu jauh lebih menolong lagi. Saya sudah coba. Ya, jeruk nipis, tetes ke arang itu yang sudah diseduh seperti kopi, kemudian panaskan dengan api yang kecil, sampai dia mendidih, baru diminum. Itu sangat menolong. Mungkin efek dari jeruk nipisnya itu ya? Disatukan kali ya, karena waktu itu saya pengalaman di Lampung, ada bapak kanker saya lupa. Pokoknya dia merasa seluruh tubuhnya panas, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Terus saya datang, saya kasih seperti itu, saya panaskan campuran dari arang yang sudah dikocok dengan jeruk nipis, saya panaskan, setelah panas saya kasih. Setelah itu bapak itu bisa tidur, tidak mual lagi, tidak merasa gelisah, dia bisa makan, seperti itu. Oh iya. Itu sih. Jadi layak dicoba. Iya, saya layak dicoba. Sebenarnya saya belum pernah coba, pengen coba. Saya sudah pernah. Obat saya sendiri biasa.